Nama saya Bandi. Nama Faradila Sakti, biasa dipanggil Bu Ira, asal dari Kota Bukit Tinggi. Yoza, asalnya dari Padang. Jadi sekarang mahasiswa atau Udah kerja. udah kerja? Sebagai apa bang kalau boleh tahu? Si konsultan lingkungan. Konsultan lingkungan. Tahu tentang Singgalang nggak? Tinggalan tahu. Tahu. Alhamdulillah tahu karena itu koran lama. Media Singgalang tahu. Dari masih kecil, Dari SMP kali ya. SMP. Udah lama loh. Dari kecil kayaknya. Kebetulan orang tua dulu kan kepala bagian di Dinas Pemko Bukit Tinggi. Jadi kan ada dapat koran setiap hari. Jadi memang koran pertama yang dikenal itu Singgalang. Ada koran, ada minimarket. Koran. Di market juga. Iya. Nah kalau misalnya tentang koran Singgalang nih, kira-kira abang pernah baca nggak dulu? Dulu enggak, jarang baca koran. Jarang. Tapi tahu kalau korannya ada. Ada tahu. Soalnya orang tua juga baca. Baca. Sering baca. Sering baca juga. Baca koran. Kalau sekarang masih baca nggak? Sekarang udah enggak juga. Udah. Ada. Tapi kakak dari dulu juga pernah baca Singgalang kah? Pernah. Tapi abang pernah dengar nggak kabar harian Singgalang atau koran Singgalang hari ini pernah dengar nggak? Yang hari ini Ya yang saat sekarang ini enggak. nggak ada lagi. Berarti udah nggak pernah dengar lagi ya bang ya? Enggak pernah denger lagi, enggak ngikutin lagi Nggak soalnya. ngikutin lagi. Tapi abang tahu nggak kalau misalkan sekarang itu koran Singgalang masih ada? Enggak tahu. Nggak tahu juga. Ya sesuai lah ya dengan koran pada umumnya ya gitu. Tapi sejauh ini kakak tahu. Selain koran nih, kakak tahu nggak kalau misalnya dia tuh nggak cuma koran? Nah, pernah baca juga sih dari Google kali ya, ada websitenya gitu kan. Bukan website mungkin kayak kayak berita itu ada Singgalangnya gitu. Kakak pernah aksesnya atau cuma tahu sih? Kalau ngakses Singgalangnya nggak pernah, cuman kan kalau lagi cari berita di Google tuh keluar nih harian Singgalang gitu. Tapi Bu, sampai sekarang masih tahu kalau Singgalang masih eksis atau gimana Bu? Masih, sekarang Singgalang kan ada yang dari itu ya, udah pakai sosial medianya juga kan? Iya, masih insya Allah. Ada? Oke. Pada era perkembangan teknologi yang pesat, media cetak pun tak terkecuali ikut berubah. Namun, bagaimana keadaan mereka saat ini terelakkan saat era digital semakin menguasai dunia ruang? Dulu, media cetak menjadi primadona di masa lalu, sumber informasi utama dari berbagai pengetahuan. Akan tetapi, dengan teknologi yang berkembang maju, bisakah mereka bertahan dan tetap berjalan? Dalam investigasi ini, kami akan mendalami perkembangan teknologi yang kian berkembang pesat. Mencari jawaban, apakah media cetak akan musnah? Apakah mereka akan tergantikan oleh yang digital? Dulu, koran dan majalah menjadi komoditas. Informasi terkini terangkum dalam satu wadah. Tapi kini, dengan hadirnya internet yang kian praktis, mereka terdesak dan merasa kian terjepit. Para penggiat media cetak kian terpojok. Begitu banyak persaingan dari yang digital. Mereka mencoba bertahan dengan berbagai inovasi, namun tetap saja kian dirundung pesimisasi. Adakah harapan bagi media cetak yang dulu kian berjaya? Teknologi harusnya menjadi pemercepat kemajuan mereka. Apakah mungkin ada solusi yang bisa ditemukan untuk mengembalikan media cetak pada kejayaannya? Dalam penelusuran ini, data dan fakta akan dicari. Investigasi ini menjadi pintu menuju pemahaman perkembangan teknologi dan nasib media cetak saat ini. Inilah selengkapnya di balik koran, media cetak di era digital. Jumlah daerah di Sumbar itu berapa? Kabupaten kota 9 balai. 19. Berarti ada 19 di tiap kabupaten kota ada? Ada
Kabupaten kota bisa rata-rata ada dua, rata-rata ada dua. Rata-rata masing-masing kabupaten kota ada 2. Juga berapa? Tapi di Padang kan banyak, Oh di Padang lebih banyak. Bisa lebih dari 5 lebih dari 4. bisa Bisa. ada 7. Ya, Ada 7. ada. Ya kayak teman-teman itu magang ini suruh. Oh disuruh juga. Itu langsung disuruh Ya. diberikan juga. Tidak perlu masuk kantor, tapi setiap tugas yang diberikan selesai kirim ke email atau WA. Oke, benar. Kalau di koran tuh kan kita ada batasan-batasan ruang gitu. Ada rubrik-rubriknya, halamannya ada, jadi tidak semua berita di online itu dimuat di koran, sama karena wartawannya tidak sama, kebanyakan kebanyakan ngirim ke koran. Kedua, berita tuh kadang nggak terlalu nggak muat lagi di koran. Koran tuh 40%nya adalah kerjasama seperti iklan dan pariwara. 60%-nya isinya berita. Jadi misalnya satu halaman itu ada 6 berita, satu halaman itu 6 berita, ini sekitar 60 berita lah, paling banyak 60 berita. sehari. Itu biasanya sampai target 60 berita dan Enggak, kita akan dihukum oleh iklan. Semakin banyak iklan itu semakin bikin berita. Semakin banyak kerjasama makin bikin berita. tapi kalau misalkan lebih banyak yang dulu gitu. Ya, kan sekarang kan karena berkurang masang iklan ke iklan kan. Kalian sejak tahun berapa ya? 2000-an. Halaman Singgalang itu berkurang dari 24 jadi 16, 20 sekarang berapa ya? 24, 20, 16. Jadi sekarang memang slotnya tuh 16 iklan untuk satu koran itu. Satu edisi. Tapi dalam situasional ketika hari itu banyak iklan, Singgalang bisa cetak 20 atau 24 iklan. Berarti karena memang banyak Institusional, iklannya tambah. Berarti iklan ini jadi memang pasukan utama ya? Ya, betul. Kan kita bukan lembaga pemerintah, tidak dibiayai PBN, PBD. Tapi kira-kira apakah masih menurut Bapak dalam visinya ke depan, kira-kira iklan ini akan terus ditambah dari perusahaan-perusahaan yang baru dicari lagi atau gimana untuk strategi mencari iklan ini untuk masuk kantor?
Kalau iklan itu saya kira selama masih ada koran masih ada orang masih iklan. Pasti ada gitu. Bisa. Dari dulu Singgalang tuh nggak ada menganggap apa media itu saingan gitu. Tapi Singgalang tuh pengennya itu apa namanya berita kita yang kita buat itu dibaca orang gitu. Kalau dibaca orang baik selalu supaya menarik gitu. Kan kalau soal bersaing kecilnya bersaing dengan Perdana Express selalu ada bersaing. Ini baru menjanjikan berita yang menarik. Media-media lain itu sebagai apa namanya pemacu aja gitu, semangat supaya kita waktu nuansanya berbeda dengan yang lain. Dan itu di gaya penulisannya. Ya, kan di halaman satu Singgalang itu biasanya ada berita manis, berita yang kejar lah, berita soal kemanusiaan. Kemudian SMS itu masih bertahan sejak tahun 80-an. Masih bertahan. SMS itu semacam wadah bagi anak sekolah untuk membuat menjadi wartawan junior, menulis wadah untuk berkreasi buat cerpen fiksi sejak tahun 18 sampai sekarang. Sampai sekarang masih terima di sini. Sih, cuma banyak yang jadi banyak lah sih alumni itu yang ada yang kuliah di Hena, ada di Jerman, ada di Inggris, UI, GM. Berarti Singgalang juga ada penulis Ya. ya? Jadi semacam komunitas itulah SMS-nya. Jadi dulu kan Singgalang tuh mencari pelajar-pelajar yang mau menulis di Singgalang gitu. Disediakan tempatnya. Mereka kan mengisi halaman, ada 2 halaman tuh. 2 halaman khusus untuk Mereka. Dan itu biasanya diseleksi tulisannya atau Enggak. oh enggak? Nanti kan ada pengasuhnya kan, artinya anak-anak itu komunikasi dengan pengasuhnya, nanti pengasuhnya yang akan membimbing anak-anak itu supaya tulisannya itu dan itu memang untuk masuk ke komunitas itu ada syaratnya kah, atau semua orang bisa masuk dan Semua orang bisa masuk. Iya. Tiap tahun ada rekrutmen. Oh, ada rekrutmen. Itu biasanya Di- tipenya di mana? Di sekolah. Oh, di Koran Singgalang. Iya. Jadi mereka tuh nanti misalnya kelas 3 SMA gitu, mereka nanti bertanggung jawab mencari penulis-penulis baru. Kadang mereka rosok-rosok ke sekolah mencari siapa yang mau gabung. Itu salah satu strategi Iya. Singgalang juga untuk akses juga. Iya. Jadi itu juga jadi apakah itu jadi salah satu ciri khas Ya, dari ciri khas. penulisan dari Singgalang yang koran-koran lain Nggak ada, koran lain nggak ada. Koran nasional pun nggak ada. Oh, koran nasional nggak ada maupun. Berarti memang juga mendukung pemberdayaan jurnalis cilik juga ya buat kalau di lokal Pak. Iya. Bisa menyesuaikan dengan keadaan. Masuk keadaan yang sekarang ini harus diikuti, nggak dilawan. Misalnya sekarang dunia digitalisasi, hanya ikuti digitalisasi. Jangan sampai media itu anti digitalisasi. Nggak bisa. Ini harus kurang nggak ya? Ya, harus ikuti. Nggak bisa melawan harus hancur. Gitu. Tapi kalau misalkan suatu saat gitu Pak, misalkan sekarang kan udah berkembang ada namanya metaverse dan lain sebagainya.
Bahkan kalau buruknya mungkin 5 tahun ke depan koran udah nggak lagi eksis, itu apa yang akan dilakukan? Yang penting sekarang tuh berbenah ya. Benar. Bersiap jika suatu waktu jadi hal seperti itu. Jadi, lompatan itu sudah dibuat kan lewat media online. Kalau memang dinilai bisnis koran yang sudah kadang lepas daripada tiangnya, Berarti langsung dikat. kan kayak Republika kan sudah menilai bahwasanya ongkos produksi tidak lagi sesuai dengan apa, mereka banting setir bermain di digital, seluruhnya digital. Kalau kita kan masih kalau di daerah masih ada penopang gitu. Akun juga masih dibaca orang seperti kerjasama itu. Kalau di Jakarta agak susah kan kerjasama. Berarti memang yang di lokal ini Iya, ada poin plusnya juga ya? iya. Betul, misalkan ini kan cuma baru di web itu Pak yang difokuskan di tahun ini. Kira-kira di tahun kedepannya media sosial kayak Instagram, Iya. Twitter dan lain-lain itu Harus, akan iya. apa? Mungkin lebih ditingkatkan lagi, memaksimalkan media-media sosial yang ada gitu. Misal TikTok ya gitu, mereka bisa menggarap gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ada SDM ya Pak? Belum. 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 Berarti yang kemarin bikin media sosial Instagram di Singgalang itu memang yang diinisiasi sama anak magang atau memang karyawan? Karyawan. Karyawan. Awal ya saya. Oh, Bapak yang inisiasi. Bapak juga adminnya Bang, Yang share. yang tugasnya mengawasi Iya. Instagram, Iya. terus kayak upload. Banyak tuh banyak salah tuh. Huruf-hurufnya tinggal gitu. Berangan lengah gitu. Sebab kalau dalam dunia tulis itu kan ulang satu huruf itu kan nggak sekan, apalagi bertukar tempatnya kayak kepala di kelapa gitu. Maknanya berbeda gitu. Jadi pemahamannya nanti lain. Iya. CFM kan dalam radio CFM itu si Pro-nya bagian dari segalanya, IO nya Ya, itu. Communication and Leader itu apa kemarin Pak? dapat proyek itu Yang Penastani kan, Hah? Penastani Oh, yang Penas tadi kemarin. Itu berarti Singgalang yang handle. tidak semuanya, Oh, nggak semua. kan berbagi. Kemarin sebenarnya juga sempat ada studio di Ketenang juga. Itu dananya juga ngalir ke Singgalang Nah. atau mereka fokus ke mereka jadi? Kan beda manajemen. Oh, beda-beda. Iya. Berarti pengkotakannya gimana? Sistem Eh, pengkotakan. nanti mereka melapor ke bagian apa, ke induknya nih. Bu Singgalang ini induknya atau Induknya induknya juga? kayak radio untuk ngupload Ke Singgalang. si Pro ngupload. Itu melapornya ke bapak kan? Atau Enggak. ke atas? Itu yang duduk situ Bapaknya nggak ada lagi? enggak gitu. Jakarta. Oh, dia. Tapi online ya? Sedang liburan. Oh, berarti yang di bawah yang pas awal masuk tadi itu ruang marketing. Itu yang ngurus-ngurusin artis yang untuk kegiatan IO gitu nggak? Oh, kalau misalnya ada berbagai macam. Kalau misalnya ya dia kontak langsung ke produser, itu bisa ke produser langsung. Tapi kalau misalnya dari manajemennya ngomong ke marketing dulu, bisa ke marketing. Jadi kita bisa ada 2 pintu sih. Oh, dari Jadi tergantung. Kalau misalnya kalau lebih ke iklan pemerintahan atau corporate, baru itu ke marketing. Tapi kalau untuk terkait artis itu produser kita ya. kalau jam siarannya sisi ini dari jam berapa sampai jam berapa?
Kalau siaran dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Di sini karena kita kebetulan lagi kurang orang juga, kita baru open recruitment. Jadi untuk sekarang program yang kita pegang baru ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan satu program budaya, itu program pantun Balega. Itu jadi full Minang. Full Minang. Full Minang. Makanya tadi orang Padang harus ada Minang. Harus ada dong ya. Jadi nggak lupa jati diri juga kan. Itu sih ada yang programnya full Indonesia, full Minang sama full English. Full English ya? Iya, kalau full English itu di top 40 di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu. Itu khusus di Sabtu doang. Iya, dia di style, dia full English, jadi ya cuman selama 4 jam itu aja yang bahasa Inggris. 4 jam. Ini berarti dari hari Senin sampai Sabtu atau ada minggu? Senin sampai Minggu. Minggu. Kita nggak ada libur ya. Nggak ada libur ya. Mau Idul Fitri, Idul Adha kayak kiamat doang berhenti. Iya. Iya gitu. Cuma kalau ada kabar kiamat tidak berhenti. Kalau ada kabar gempa aja kita masih siaran. Masih siaran? Kemarin waktu gempa kita masih siaran. Kayak sebentar ada gempa. Gimana lagi kan? Kita kan harus ngasih info Iya, juga benar. kan. Memang penyiar restoran di Unan itu yang Confiesta, Oh, warna iya. kuning. Itu kan warna yang nama yang paling disorot. Tapi kan artisnya yang setahu Gibran memang diambilnya dari sushi. Oh, Itu enggak. enggak. Confiesta itu emang dari warna gitu. Kalau misalnya teman-teman ngehubunginya Umi Revi, itu dia biasanya pasti bawa labelnya dari warna. Oh. Cuman karena yang ngebawa itu MD Asosiasi Musik Director Indonesia bagian Sumatera Barat, Korwilnya, jadi kita juga kerjasama. Jadi kayak hampir semua se-Sumatera Barat atau mungkin Kota Padang deh ya minimal, itu diajak untuk kerjasama di acara itu. Tapi kalau bisa dibilang mostly konser-konser di Kota Padang, insya Allah kita media partner juga. Berarti kakak direktur pernah menjawab? Enggak, saya cuma penyiar. Oh, penyiar. Iya, saya cuma penyiar doang. Kirain. Itu produser kita lagi sibuk, marketing juga kayaknya lagi di bawah lagi sibuk gitu kan. Terus kan teman-teman datangnya mendadak, jadi gak ada siapa apa gitu loh. TJ apa nih kak namanya? Ini sebutnya Andiko. Oh, Andiko. Andiko Restu. Wah, Iya. Ya, selamat menang lagi. makasih Makasih banyak. banyak. Begitu kan. Sama Pak Triana juga. Itu semuanya sama Pak Iya. Triana. Soal bagian makan ini susah dia. Jadi itu memang kenapa di jam 2 gitu Pak? Kenapa nggak dari siang gitu baru Kan jam? sedang di kerajaan orang. Oh, berarti memang prosesnya pagi sampai siang tuh diliput, Nah, di sore diproses, malamnya baru dicetak gitu. subuh baru kirim. Subuh baru dikirim. Itu kirimnya apakah pun Singgalang punya Ada Kanadanya atau Ramadan. Kanada? Itu Singgalang yang punya atau kerjasama sama PT Singgalang? Segala Singgalang yang punya. Kalau tentang investigasi tentang yang Dinda sebutkan tadi itu, mungkin kami tidak bisa menjawab seluruhnya. Misalnya ini kan masalah berita, masalah media, kami kan bagiannya percetakan. Yang kami bisa terangkan hanya proses mencetak. Kemarin sama Pak Eriandi, sama siapa? Pak Iriandi. Sudah ada ketemu sama dia. Udah ada ketemu. Dan memang tadi sore kita udah full tanya jawab sama Pak Iriandi. Ya, kalau tepatnya kalau masalah itu sama Pak Eriandi. Kalau kami kan masalah proses produksi. Cuma itu yang bisa kami jawab. Nggak apa-apa Pak. Jadi malam ini pun memang rencananya Ya. kita mau tambah pengalaman. Soalnya teman-teman juga nggak tahu nih gimana proses cetak koran. Karena koran kan pas masa-masa kami udah sekarang ini udah jarang ada koran. Gitu. Jadi karena penasaran, akhirnya teman-teman bela-belain deh jam 1 pergi ke sini. Menerangkan proses bisa lah kami kan. Ini Bang Samsu namanya. Sih. Nah, awalnya yang bisa kami terangkan itu adalah proses turunnya bahan dari redaksi. Itu masuk ke bagian layout. Ada beberapa orang ya, bahan-bahan dikasih sama redaktur gitu kan. Nah, bikinlah ada yang namanya programnya Pagemaker. Nah, di situ dibikin kolom-kolom itu bikin jadi satu koran itu begini. Nah, ini bagian diproduksi pekerjaannya. Bikin ini, bikin judul, tata letak kan, layout namanya. Nah, kemudian setelah ini nanti turun ke plat. Plat itu bagi CTV namanya. Setelah di plat baru mesin. Nah, itu prosesnya.
Berarti itu diulang terus sampai. Nah ya, ini bagian koreksi. Kalau nggak dikoreksi bisa-bisa nanti kan tulisan kelapa jadi kepala jadi kelapa. Tapi kira-kira dalam sekali cetak itu berapa banyak begitu? Sekarang kita sekitar 4.000-an. 4.000 cetak. Di sini sekarang tidak hanya Singgalang, Haluan juga cetak di sini. Oh, Haluan juga cetak di sini. Selain itu ada lagi kan atau ada apa namanya? Koran-koran mingguan juga ada, tapi nggak serutin dulu. Sekarang kan udah digital, banyak yang koran-koran online gitu contohnya sekarang. Ya inilah yang tinggal bertahan di Singgalang, Padang Express, Haluan. Padang Express juga di sini atau? Padang Express ada percetakan sini. Oh, ada percetakan. Itu 4.000 disalurkannya kemana? Itu ke Pemko, Pemkap, DPRD, kantor gubernur, Sumatera Barat. Dari sini berarti? Nah, dari sini. Nanti pas subuh nanti datang mobil-mobilnya. Apa kuat sampai pagi lihatnya. Insya Allah sudah dipersiapkan sampai pagi kita datang Pak. Untuk tugas yang lebih baik. Ini tahun berapa sekarang? Tahun 3. Ya, Mau tahun 4. Tahun akhir Pak. Jadi kita karena memang konsentrasinya di media TV film enggak. Jadi karena tertarik gitu mengenai media. Soalnya kan koran kami udah ketemu gitu Pak. Ya. Kalau koran ini mau sekitar 20 tahun ini masih karena data di Pemkap apa itu kan perlu yang media kayak gini. Kalau digital itu kan taruh ada berapa giga kapasitasnya misalnya di online. Pasti nanti otomatis akan habis saja. Nggak ada bukti kegiatannya segala macam. Kalau ini kan bisa dibundel, bisa diapa kan. Lebih mudah diakses juga. Bisa lihat yang orang tanggal sekian mana ada langsung. Kalau digital habis dari kapasitas berapa dia mau menampung gigabitnya kan hilang ya, nggak akan ketemu lagi kan, makanya masih bertahan sampai sekarang gitu. Itu di lembaga pemerintahan aja kan disalurkannya atau ada selain dari lembaga pemerintahan? Banyak, langganan pribadi juga masih banyak. Masih banyak. Tiap rumah kan orang-orang yang tua itu lebih identik dengan ini. Apalagi orang yang pensiun kan, sampai sore dia lihat koran, mata lagi melihat HP nggak bisa kan. Berarti udah mulai kerja. Sebentar lagi datang udah samplat. Platnya nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Kita kan barter dengan Haluan. Haluan pakai mesin kita pakai plat TV di tempat dia. Plat TV itu untuk bikin platnya. Nanti plat itu ditaruh ke mesin, dari plat itulah dicetaknya. Berarti kayak kerja sama gitu. Ya, nanti kita lihat ada platnya di bawah. Ya sama. Masuk dengan pengiriman. Ada yang pakai mobil Singgalang, ada yang mobil Haluan. Berarti memang tapi nggak gabung dia satu gitu nggak? Enggak. Manajemen beda. Hanya untuk mengurangi biaya produksi aja. Satu mesin kan, satu listriknya. Kalau dulu kan Haluan mesin sendiri, sini mesin sendiri. Kalau bisa disatukan, kenapa tidak? Kan? Lebih murah kan? Kalau misalkan nih Pak, ternyata kecolongan pas di layout itu ada kesalahan yang lolos sampai ke plat gitu. Kalau kesalahan itu kesalahannya berat misalnya kan foto Linda seorang gubernur tertulis di bawahnya Bupati Pesona Barat misalnya kan salah tuh. Besok ya dirawat bikin lagi di tempat yang sama. Karena kesalahan kemarin hari ini kita perbaiki gitu, pasang foto asli gubernur kemudian namanya di bawah. Itu caranya. Berarti nggak langsung dibalikin lagi. Ya. Kalau tentang kesalahan di berita itu ralat juga, tapi itu kan diredaksi lagi. Permintaan maaf ya kan karena kesalahan. Kalau plat itu berarti satu plat itu untuk satu edisi plat ini atau untuk dua lembar ini. Satu plat untuk satu warna. Untuk satu warna. Oke, satu lembar gitu ya. Iya. Itu pakai satu plat dulu. Iya, satu plat. Kalau sekarang banyak platnya, sekitar 14. Kalau untuk ini 7 nih. ya 7. Itu 7 lembar plat. 7 lembar plat. Kok bisa sampai 7? Oh, ini kan. Ya, jadi luar ini kalau dia berwarna platnya 4. Tambah di dalam 2 buah kan. Oh, platnya itu ukuran apa itu, Pak? Sebesar ini. Masih besar ini. Itu yang membunyi itu plat.
Dari potong-potong tadi. Boleh kita langsung lihat aja. Langsung temani Mas Samsu aja selesai. Oke. Masih Pak. Ya,